Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang sampai hari ini masih setia menemani nongkrong sambil ngopi di Warung Kopi Kripto Tarakan Python FX. Oke teman-teman, seperti biasa, hari ini sebelum kita berbicara tentang dunia kripto, mari kita berdoa bersama-sama memohon kepada Allah agar kita semua senantiasa diberikan nikmat berupa kesehatan dan juga diberikan keberkahan dalam setiap rezeki yang kita terima pada hari ini teman-teman. Oke teman-teman, kalau di Tarakan Python FX ini kita sering berbicara tentang P-Network, namun bagi teman-teman yang ingin update informasi mengenai koin-koin lain atau proyek-proyek kripto selain P-Network, teman-teman bisa mampir ke warung kopi yang bernama Dollar Hunter 788. Ini adalah warung kopi kedua yang saya juga sering upload video di sini. Jadi di sini teman-teman bisa mengikuti perkembangan tentang proyek-proyek terbaru seputar dunia cryptocurrency di luar P-Network teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ingin mengetahui tentang situasi dunia kripto secara global, monggo silakan mampir di Dollar Hunter 788. Oke teman-teman, hari ini kita akan jalan-jalan ke sebuah akun Twitter yang bernama P-News Media dengan follower sekitar 950.000 follower. Ini beliau menulis, adminnya menulis bahwa P2Day ini akan segera hadir, perayaan P2Day pada tanggal 28 Juni teman-teman. Dan silakan kirim suara Anda ke core team, serta silakan komen kami ingin P-Network segera melakukan open mainnet teman-teman. Dan pertanyaannya, apakah 4 hari lagi atau tanggal hari ini pada saat video ini saya buat tanggal 24, apakah pada tanggal 28 Juni core team akan melakukan open mainnet? Kita akan membahas tentang hal ini teman-teman. Jadi P-Day itu adalah tanggal 14 Maret yang dikenal dengan nilai P 3,14. Ini memiliki sepupu yang semakin populer yaitu P2Day pada tanggal 28 Juni teman-teman. Jadi tanggal ini dipilih karena angka 28 Juni merupakan 3 digit pertama P setelah koma. Di dunia kripto, P2Day ini menjadi momen penting bagi para pengguna P-Network, sebuah proyek blockchain yang menjanjikan akses kripto secara global melalui smartphone teman-teman. Jadi dalam video ini kita akan membahas mengenai P-Network, P2Day, dan harapan akan dibukanya mainnet P-Network. Kita akan mengupas potensi P-Network, kemudian kontroversinya, dan apa yang mungkin terjadi pada saat P2Day mendatang atau pada saat tanggal 28 Juni ke depan teman-teman. Jadi pada saat kita berbicara tentang P-Network ini diluncurkan pada Maret 2019 oleh Dr. Nicholas Kokalis dan Cheng Diaofan, bertujuan untuk membuat kripto yang dapat diakses semua orang, kapan saja dan di mana saja. Keunikan P-Network terletak pada sistem penambangannya yang dilakukan melalui aplikasi mobile. Jadi tidak seperti penambangan kripto tradisional yang membutuhkan perangkat keras khusus dan berdaya listrik tinggi. P-Network mengklaim, jadi saya ulangi teman-teman, P-Network mengklaim bahwa proses penambangannya itu ringan dan hemat baterai teman-teman. Jadi para pengguna atau para pionir cukup menjalankan aplikasi P di ponsel mereka, kemudian juga dan menekan tombol petir setiap 24 jam sekali untuk terus menambang koin P. Seiring berjalannya waktu, para pengguna juga bisa mengajak teman untuk bergabung dan membentuk lingkaran keamanan yang diklaim akan meningkatkan kecepatan penambangan P, teman-teman. Kemudian kita akan berbicara tentang kontroversi dari P-Network, teman-teman. Meskipun menawarkan kemudahan akses, P-Network
juga menuai beberapa kontroversi. Ada beberapa kritik utama di kalangan para pemain di dunia kripto itu adalah kurangnya transparansi mengenai mekanisme konsensus yang digunakan, teman-teman. Jadi pada kebanyakan blockchain terdapat mekanisme konsensus yang memastikan keabsahan transaksi seperti proof of work atau POW pada Bitcoin atau proof of stake atau POS pada Ethereum. P-Network belum menjelaskan secara rinci mekanisme konsensus yang akan digunakan pada saat open mainnet nanti, teman-teman. Nah, ini memang belum pernah dibicarakan oleh core team, namun yang kita tahu bahwa pada saat mainnet tertutup, ini P-Network menggunakan Stellar Consensus Protocol. Namun untuk open mainnet, pada saat mainnet terbuka, memang core team sampai hari ini belum menjelaskan tentang mekanisme konsensus apa yang akan dipakai pada saat open mainnet, teman-teman. Selain itu juga belum ada kejelasan mengenai nilai intrinsik dari Pi. Saat ini kita tahu bahwa koin Pi belum dapat diperdagangkan di bursa manapun, jadi nilai dari koin Pi ini masih sangat spekulatif dan belum ada patokan yang jelas, teman-teman. Jadi pada intinya kalau kita lihat ada harapan dari para pionir pada tanggal 28 Juni 2024 pada saat perayaan momen P2Day, para pengguna P-Network berharap momen P2Day ini dapat menjadi titik balik yang positif. Jadi banyak yang berspekulasi bahwa P2Day akan menjadi penanda dibukanya mainnet P-Network. Mainnet adalah jaringan blockchain utama tempat Pi dapat beroperasi secara penuh dan potensinya sebagai kripto dapat terrealisasi. Jadi dengan dibukanya mainnet, pengguna berharap Pi akhirnya bisa diperdagangkan di bursa kripto. Hal ini tentu akan berdampak pada nilai Pi dan menjadi kabar gembira bagi para pengguna, teman-teman. Jadi sebelum terlalu larut, teman-teman, sebelum terlalu larut dalam euforia P2D, ada beberapa poin yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama, kurangnya transparansi. Jadi P-Network masih belum memberikan kejelasan detail mengenai mekanisme konsensus dan teknologinya pada saat open mainnet nanti. Kemudian nilai yang spekulatif, belum ada patokan yang jelas mengenai nilai intrinsik dari Pi. Kemudian juga masalah regulasi kripto. Regulasi kripto di berbagai negara masih belum seragam, dan hal ini juga dapat mempengaruhi adopsi P-Network secara global, teman-teman. Kemudian kemungkinan yang dapat terjadi pada saat perayaan P2D, yang kemungkinan pertama adalah dibukanya mainnet. Jadi skenario terbaik adalah P-Network mengumumkan dibukanya mainnet pada P2D, dan ini akan menjadi kabar yang sangat ditunggu-tunggu oleh para pengguna. Kemudian kemungkinan kedua yaitu pengumuman roadmap. P-Network mungkin saja akan mengumumkan roadmap yang lebih jelas mengenai pengembangan teknologinya dan rencana peluncuran mainnet. Kemudian kemungkinan yang ketiga yaitu tidak ada pengumuman yang signifikan, teman-teman. Jadi ada kemungkinan P2D akan dilewati tanpa adanya pengumuman yang signifikan. Jadi apapun yang terjadi pada P2D pada tanggal 28 Juni, penting untuk tetap berhati-hati dan bijak. Jadi memang tetap kita harus dewasa, teman-teman, dalam melakukan investasi. Intinya tetap bersabar, tetap optimis, dan tetap klik petir. Kita akan lihat apa yang akan terjadi pada tanggal 28 Juni 2024. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, silakan komen di kolom komentar. Apakah pada tanggal 28 Juni itu akan terjadi open mainnet? Silakan komen di kolom komentar. Oke, tetap semangat klik petirnya, ignore the hater. Jangan lupa diseruput kopinya, mumpung masih panas. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.